Bagaimana pantauan harga plastik? Kita tergabung dengan korespondensi Indonesia Desi Aritonang yang saat ini berada di kawasan Tegal Parang Selatan. Selamat siang Desi. Desi, bagaimana dengan pantauan Anda di sana? Kalau bicara mengenai kenaikan harga plastik, sudah berapa rupiah naiknya atau berapa persen? Kemudian adakah tanggapan dari penjual maupun pembeli Desi? Iya, selamat pagi Yuda. Kalau beberapa hari yang lalu, tepatnya saya mengikuti perjalanan Menko Sulhas, Menko Pangan Sulhas yang menerima keluhan oleh para pedagang mengenai tingginya harga plastik. Saya merasakan di kawasan Tegal Parang ini, di salah satu toko plastik itu juga mengeluhkan kenaikan harga bahan plastik. Semua yang berjenis plastik itu mengalami kenaikan. Pedagang di sini merasakan sepertinya mereka mengalami kenaikan dikira karena efek dari bulan Ramadan dan juga Lebaran. Namun dengan kenaikan yang dianggap tinggi, ini menjadi hal yang anomali menurut para pedagang karena tingginya itu cukup tinggi atau bisa dibilang tingginya signifikan atau dikatakan oleh Menko Sulhas melonjak seperti itu ya. Saya mau tanya ke salah satu pedagang di sini yang sudah siap. Mas, boleh sebelah sini. Halo Mas Midi, boleh sebelah sini. Majuan. Oke, Mas Midi, boleh dikasih tahu nggak kenaikan harga plastik Mas keluhkan itu sejak kapan sih? Awalnya sebelum puasa, memasuki puasa itu mulai naik ya. Terus kenaikannya itu saya pikir naik itu ya wajar lah karena mau lebaran kan gitu. Terus setelah itu naik ya udah naik. Kayaknya dari puasa masuk kenaikan itu update terus harga kenaikan sampai melewati lebaran. Sekarang pun malah masih ada update harga naik gitu kan. Oke. Saya pikir penyebabnya karena mau lebaran apa gimana. Oh gitu, oke. Boleh kasih tahu nggak Mas, kenaikannya itu berapa besar sih? Boleh kasih contoh produknya gitu, silakan. Contoh produknya ya seperti Apa? Tin wall ya seperti ini. tin wall seperti ini tin wall naiknya lumayan gede Mbak, banyak ya. Kayak tadinya per dus misalkan di kisaran harga berapa ya, 30.000 ya per paknya gitu. Per paknya 30.000 yang isi 25 tuh sekarang udah nggak bisa jual segitu, bahkan harga jual saya udah di atas harga pembelian, harga modal saya Jadi gitu. berapa sekarang naiknya Mas? Sekarang harus jual kita sekitar 50 lah, di kisaran segitu, kurang lebih 50.000. Itu untuk satu pak isi berapa Mas? Satu pak isi 25 gitu kan. Untuk ukuran-ukuran kayak 1000 mili kan kisarannya beda tuh, ada 1000 mili, 600 mili kan ya. 750 itu kan beda ya, paling bedanya berapa rupiah sih gitu kan dari per paknya untuk gitu. Wah, kenaikannya 50.000 jadi 50.000 dari 30.000. Jadi 30.000 bisa 50.000 sampai. Itu drastis banget ya Mas ya. Kadang kita sibuk menjelaskan ke konsumen kita yang tadinya pembelian segitu, sekarang harus segini gitu kan. Kita juga nggak enak juga. Oke. Boleh saya lihat kemasan plastik yang lain, boleh sebelah sini Mas. Katanya ini juga untuk yang plastik kiloan itu mahal ya Mas ya, boleh kasih tahu nggak? Mm-mm. Nah, ini beberapa kemasan plastik ya Yuda ya. Ini semuanya mengalami kenaikan, mau baik yang kecil maupun yang besar. Coba kasih lihat Mas. Nah, untuk ini boleh dikasih tahu nggak nih, ukuran 1 kilo berapa nih Mas? Sebelah sini Mas. Pegang aja. Ukuran 1 kilo sekarang kita harus jual, ini kan isinya 4. Satu bindel ya, satu bindel itu. Kalau kita jual satu bindel, terus sekarang harus jual 55.000. 55.000? Iya. Isi 4 pack. Isi 4 pack. Pieces. Iya, 100. Tadinya? Tadinya terakhir yang sebelum naik ya. Iya. Sebelum naik kita jual 37.000. Wow. 37.000, kemudian naiknya jadi 50.000. 55 sekarang jualnya. Iya. Nah, Iya. ini hampir semua kemasan ya Mas ya. Masnya sendiri gimana? Tetap belanja apa adanya, stok yang seperti dulu atau dikurangin belanjanya? Dikurangin sih, jelasnya dikurangin ya, karena budget belanja segitu harus dibagi dengan beberapa ukuran dan beberapa macam gitu kan. Jadi dikurangi. Oke, Mas, dari distributornya sendiri bilang kenapa sih kenaikan harga ini terjadi sangat pesat gitu? Kalau secara khusus sih nggak ada penjelasan kayak gitu kalau dari distributor ya, mungkin
namanya pedagang ya, terus sudah sering dengan distributor ya pasti ngerti, dia tahu gitu kenapa, dampak dari apanya gitu mungkin. Kalau distributor nggak ada penjelasan khusus kayak gitu. Oke. Ya, Tapi terakhir kalau untuk pembelian tetap ramai ya Mas ya dari konsumen? masih biasa gitu kan. Cuman kita ya repotnya di peralihan harga gitu. Menjelaskan ke si pembeli dari harga jual sekian harus menjadi sekian gitu. Kenapa gitu kan gitu. Itu kita harus jelaskan. Oke, baik Mas Bidi, terima kasih atas penjelasan dan waktunya. Saya mau coba bergeser Yuda ke sejumlah pembeli. Ini kebetulan di sebelah toko plastik ini ada salah satu toko cemilan seperti itu ya, makanan ringan yang 100% membutuhkan pasokan plastik gitu. Saya bisa kasih lihat beberapa kemasan di sini. Saya izin masuk ya Mas ya. Nih lihat seperti ini ya, di mana makanan ringan ini membutuhkan beragam jenis plastik ukuran gitu ya, dari tingkat ketebalan dan ketipisan yang masing-masing untuk bisa mengemas berbagai makanan ringan di sini. Memang kalau izin Bapak boleh ngobrol sedikit Bapak? Oke, iya, kebetulan pedagangnya belum mau untuk diwawancara, namun tadi hasil obrol-obrolan kami Yuda, memang untuk saat ini kemasan yang sudah terpasang saat ini itu belum mengalami kenaikan harga. Namun dari distributor itu sudah disebutkan atau disampaikan ke para pedagang bahwa pembelian selanjutnya itu akan mengalami kenaikan harga yang cukup pesat, di mana nanti dampaknya kemungkinan besar para pedagang cemilan seperti ini atau makanan ringan seperti ini akan tidak melakukan kenaikan harga jual pada produk mereka, namun kemungkinan akan menurunkan jumlah kemasan. Misalnya dari yang tadinya 300 gram per kemasan seperti itu, misalnya untuk yang seperti ini ya, dengan ukuran seperti ini 300 gram misalnya nantinya akan dikurangi jumlahnya menjadi dikurangi 25 gram maksud kami, sehingga tidak berdampak kepada harga jual ke konsumen yang nantinya masih bisa dijangkau oleh para pembeli untuk makanan ringan seperti ini. Namun diharapkan memang kenaikannya itu tidak berlangsung lama. Semua mengharapkan seperti itu, baik pedagang maupun pembeli, karena nanti dampaknya akan panjang. Apalagi kalau kemarin kami sempat berbicara kepada industri atau industri plastik seperti itu, Asosiasi Industri Plastik, yang menyebutkan bahwa recovery-nya mungkin akan lama setelah imbas perang dari antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran, di mana dampaknya mungkin akan 6 bulan kemudian jika catatannya perang itu berakhir. Namun sampai saat ini ketegangan di Selat Hormuz juga kian memanas, sehingga logistik dari logistik maupun BBM yang menjadi bahan bakar dari plastik ini sendiri, di mana 99% itu merupakan bahan bakar fosil dan juga gas alam untuk membentuk atau memproduksi plastik dengan melalui industri petrokimia. Sehingga jika perang ini masih terus berkelanjutan, dampaknya mungkin akan sangat terasa bagi para pedagang maupun bagi para pembeli. Karena kita ketahui sehari-hari kita menggunakan ataupun mengkonsumsi berbagai jenis makanan maupun produk yang dikemas yang membutuhkan bahan dasar plastik. Jadi tak hanya industri makanan minuman, industri otomotif, kemudian industri farmasi, dan juga industri lainnya membutuhkan sehari-hari. Dan ini salah satunya untuk menekan mengurangi tingginya harga plastik. Sudah. Baik, Desi Aritonang, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.